Masyarakat Indonesia kini memasuki era kehidupan dengan sistem komunikasi global, dengan kemudahan mengakses informasi baik melalui media cetak, TV, internet, media ponsel, dan media jaringan sosial. Tentunya kondisi ini merupakan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi, khususnya teknologi informasi, dapat digunakan sebagai tools atau pemungkin untuk melakukan kegiatan positif. Tapi di sisi lain, perlu diwaspadai karena apabila disalahgunakan akan menghasilkan hal-hal yang kontraproduktif. Antara lain, digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak kejahatan narkoba, seperti mengajarkan cara menyalahgunakan dan bertransaksi narkoba. Masalah negatif atau positif sangat tergantung pada manusianya. Teknologi akan memudahkan kita macam-macam, misalnya saya sehari menerima 2000 email. Saya menjawab sekitar 300-400 email sehari. Dan di mailing list itu saya ikut 4 mailing listnya hacker. Saya moderator di situ, ada 60.000 orang, artinya saya minterin ribuan orang setiap hari. Dan itu efeknya sangat dahsyat buat bangsa Indonesianya juga ternyata. Apa kabar pemirsa? Saya Indah Stiani akan menemani Anda dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional telah mensinyalir para perilaku kejahatan narkoba menggunakan dunia maya untuk mengedarkan dan bertransaksi bisnis haramnya. Sesuatu yang mesti kita waspadai di balik kemajuan teknologi informasi yang saat ini tengah berkembang pesat. Berikut akan Anda saksikan dukungan lembaga terkait dalam upaya mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional telah mensinyalir para pelaku kejahatan narkoba menggunakan dunia maya untuk mengedarkan dan bertransaksi bisnis haramnya. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional menggait Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan komponen pemerintah dalam penyebaran informasi dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya kerjasama antara BNN dan Menkominfo, diharapkan penyebaran informasi tentang pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dapat menjangkau lebih luas lagi daerah dan sasaran, tanpa hambatan ruang dan waktu. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Aswin Sasongko, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai upaya pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkoba. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, Mbak Indah. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini tentunya sangat pesat. Nah, dampak positif dan negatifnya seperti apa saja sih Pak? Semua aktivitas kita mesti ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dulu kita baru ngomong infrastruktur, sekarang dari infrastruktur tergelar, kita sekarang ngomong konten dari internet dan telekomunikasi tersebut. Di mana kita harapkan konten itu bisa positif. Tapi seperti Ibu tahu, orang bikin konten positif, orang juga bikin konten negatif. Ada negatifnya. Jadi itu yang kita alami. Berbincang-bincang mengenai dampak negatif nih Pak. Nah, apakah sudah terdeteksi Pak teknologi ini digunakan untuk aktivitas ilegal? Contohnya seperti peredaran narkoba. Saya ambil contoh pornografi yang lagi beken ini ya. Iya. Pornografi disebarkan, ketika dia disebarkan, ada beberapa macam cara menyebarkannya. Ada ditaruh di website, kemudian orang bisa akses. Kalau bisa dipakai mengirim email tentang pornografi, kenapa nggak bisa dikirim email tentang narkoba? Iya. Jadi bisa aja saya kirim ke Ibu, ada orang penjahat kirim ke Ibu Indah, ini saya kirim. Atau transaksi ya? Transaksi, kan bisa komunikasi mereka. Mungkin bisa dengan kode-kode tertentu, tetapi kalau diperlukan, mereka juga bisa menggunakan peralatan supaya secure misalnya. Pakai apa namanya? Supaya aman ya Pak ya? Untuk aman, untuk supaya mereka pengamanan untuk mereka sendiri, ya? tidak diketahui. Ibu tahu di salah satu masalah di internet ialah anonymity, jadi tidak dikenal. Tetapi
hal yang penting di sini bahwa kita berusaha mengurangi dampak negatif itu. Contohnya memblokir website-website yang kita tahu kontennya konten negatif. Apakah itu pornografi, apakah itu misalnya penyebar luasan promo tentang narkoba misalnya. Itu bisa kita blok. Komunikasi bisa disadap. Ini yang jelas. Secara teknis pembicaraan melalui jalur internet, jalur handphone itu bisa disadap. Masalahnya tentu tidak semua boleh menyadap. Iya itu. Ibu nggak boleh menyadap, saya nggak boleh menyadap. Tetapi institusi-institusi penegak hukum itu boleh melakukan penyadapan. Polisi boleh menyadap. BNN boleh menyadap. Di Undang-Undang BNN 35 tahun 2009 misalnya, ada pengatur undang-undangnya membolehkan bahwa dalam melakukan penyidikan maka penegak hukum dapat melakukan penyadapan. Dan Kominfo misalnya melalui kerjasama dengan BNN memberikan mensupport mediasi dengan para operator, memfasilitasi mediasi dengan para operator telekomunikasi dan para internet service provider untuk penyadapan-penyadapan ini. Paling tidak terutama dari segi teknisnya ya. Segi teknis yang dipakai untuk telekomunikasi, suatu switching di operator, maka penyidik, maka institusi seperti untuk penjagaan narkoba bisa melaksanakan penyadapan di titik-titik tersebut. Mungkin ada lagi Pak yang dilakukan oleh Kominfo kerjasama dengan BNN. Ini mungkin saya berikan catatan sedikit. Sektor Kominfo sektor apa? Tadi yang itu penyadapan salah satu yang bekerja itu sektor telekomunikasi. Tapi sektor teknik Kominfo tidak hanya telekomunikasi. Kita juga menangani sektor penyiaran. Kita menangani sektor postal, perangko, pengiriman surat. Kita juga menangani sektor konten internet. Kita juga menangani sektor aplikasi informatika tadi, konten dan aplikasi. Kita juga menangani government public relation. Nah dari semua ini banyak hal-hal yang kita kerjasama dengan BNN. Kita membuat MOU khusus dengan BNN antara Menkominfo dengan kepala BNN. Kita tanda tangani beberapa waktu yang lalu, di mana kita kerjasama untuk banyak hal. Mungkin terakhir yang kemarin diliput banyak pers ketika Bapak Presiden mencanangkan Hari Bebas Narkoba kemarin di Monas ini. Salah satu yang ditandatangani adalah perangko khusus Indonesia Bebas Narkoba. Melalui perangko ini kita harapkan sosialisasi kepada masyarakat. BNN ini adalah aparat penegak hukum, suatu kejahatan, maka mereka menggerbek dan sebagainya atau melaksanakan si yang digerbek ini penjahatnya menggunakan komunikasi dan sebagainya, maka kita juga mensupport dengan saksi ahli untuk ITE, informasi dan transaksi elektronik, kita mensupport. Kominfo ini melakukan program internet sehat. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan programnya namanya internet sehat dan aman. Disingkat INSAN, internet sehat dan aman. Secara umum programnya sederhana sekali, yaitu program itu ialah kita berusaha menekan konten-konten negatif, kita berusaha meningkatkan konten-konten positif, aplikasi dan konten yang positif. Caranya sederhana saja. Yang negatif tadi kita laksanakan sosialisasi supaya orang tua, guru dan sebagainya menekan hal itu. Kemudian kita pasang filter. Kita punya sistem filter di trust positif namanya, di mana kita mintakan para ISP, internet service provider, mengambil itu sebagai dasar dan menambahkan trust positif itu menutup URL address, Universal Resource Locator Address, dari website-website yang tanda petik kontennya negatif. Itu yang hal-hal yang negatif kita berusaha tekan. Kemudian kalau masih ada operator yang tanda petik belum masang filter, kita tegur. Kemudian content provider kita tegur juga kalau misalnya dia masang-masang hal-hal yang negatif. Saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak, waktunya juga saya terima kasih sekali Pak. Dan selamat melakukan aktivitas lagi Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Aswin Sasongko. Dan semoga saja bincang-bincang tadi dapat berguna bagi kita semua. Dan tetaplah bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba, dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.
Pemirsa, dunia telekomunikasi dan informasi di Indonesia kini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi berbagai perangkat komunikasi dan media informasi. Untuk produk internet misalnya, kini semakin banyaknya operator menawarkan harga layanan jasa internet yang semakin terjangkau oleh semua kalangan tentunya. Satu sisi membawa manfaat besar, satu sisi lainnya harus diwaspadai agar kemajuan teknologi ini tidak berdampak buruk bagi siapapun. Sesaat lagi kita akan jumpai sosok yang punya peran penting dalam dunia industri informasi teknologi. Lelia Tersi Lestari, salah satu dari sekian banyak sosok perempuan di Indonesia yang kesehariannya bergelut di industri teknologi informasi. Lelia, perempuan bergelar S2 di bidang Software Engineering IT, lulusan University of Essex, Inggris ini, mengembangkan usahanya sendiri di bidang pengembangan program dan konsultan IT. Catatan prestasi yang sempat ditorehnya antara lain finalis International Young Creativity Entrepreneur of the Year 2008 dan Indonesia ICT Award 2006-2008 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2010, Lelia juga memperoleh penghargaan Indigo Fellowship yang digelar Indonesian Digital Community untuk kategori Small Medium Enterprise dan ISO Commit. Memiliki cita-cita ingin mewujudkan impian kebangkitan IT Indonesia dengan bermunculannya sumber daya manusia putra-putri Indonesia yang handal di bidang IT. Sebagai praktisi di dunia industri IT, Lelia juga memiliki pandangan tersendiri tentang ancaman bahaya narkoba melalui dunia maya. Ya, memang dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa menjadi dua sisi mata uang ya. Di satu sisi itu informasi yang kita dapatkan, kita gain sangat cepat dan sangat dinamis. Tapi di sisi lain juga kita bisa kontrer produktif dengan hal itu ya. Jadi dalam hal dengan penanganan narkoba sendiri, yang saya ketahui kan dalam setahun sekitar 15.000 orang kehilangan nyawa akibat daripada narkoba. Jadi itu sangat menakutkan ya, bukan hanya dari segi kehilangan nyawa, tapi dari segi penghukuman secara, kalau dia pemakai juga secara fisikal, secara mental, kemudian ada juga secara finansial orang tua dan keluarganya, kemudian penghubungan sosial itu jadi dikucilkan dari masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya kita harus bisa memfilter. Nah, ada beberapa yang saya lihat bisa kita lakukan. Itu kita membagi dulu. Pada saat kita membuka komputer, kita dihadapkan pada apa? Di situ ada social network seperti Facebook, seperti Twitter. Kemudian ada juga search engine ya, seperti Yahoo, Google, Bing. Nah, itu semua. Kemudian ada juga media-media yang menyajikan video atau multimedia seperti YouTube atau forshare.com. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah kita dapat memblok atau si content provider itu seperti pemilik search engine itu juga harus melakukan tindakan preventif. Jadi pada saat anak Anda atau siapa ingin tahu misalnya cara membuat kokain atau apa, itu otomatis diblok gitu. Jadi mereka harus punya fungsi pemfilteran dari search engine sendiri, sehingga kalau mereka mencari, kalau kontennya diblok juga tidak akan ketemu. Itu salah satunya. Kemudian selain situs multimedia dan search engine juga pengelola hosting dan server itu jadi seperti kita menaruh misalnya www.cocaine.com. Nah, itu juga tidak hanya menjual yang dalam kategori narkoba, tapi ada juga counterfeit drugs. Jadi counterfeit drugs artinya adalah obat-obatan palsu ya. Obat-obatan palsu itu tidak selalu yang saya tahu, sejauh ini saya amati tidak selalu isinya itu gula dan tepung. Tapi bisa juga ada memang soothing ingredients seperti paracetamol dan sebagainya. Tapi itu tidak jadi jika orang misalnya di negara-negara Afrika memberi anti malaria pil ya, itu dia hanya soothing, mungkin dia efek paracetamolnya yang tapi efek lainnya enggak, dan akibatnya itu bisa mengakibatkan kematian juga. Jadi tindakan daripada balik lagi tadi kan secara
IT-nya bagaimana. Jadi pengelola hosting dan server itu juga harus memonitor gitu loh, yang dia jual apa, tidak hanya menjual kuota server dan hosting gitu. Kalau kembali lagi ya, dasar-dasarnya dari semua ini kan ada kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kenapa kok sampai orang itu membuka hal-hal yang tabu ya, semacam bagaimana membuat drugs atau sebagainya di internet. Kita harus lihat juga, jadi semua itu kembali ke keluarga ya. Fondasi keluarga itu harus diperkuat, kemudian tidak hanya pendidikan dasar yang diberikan, tapi dasar-dasar agama itu dilengkapi sehingga anak-anak itu sudah bisa menyaring informasi yang baik apa untuk dia, yang negatif apa untuk dia. Jadi kembali lagi ke situ. Jadi kita juga nggak bisa melarang anak-anak, oh nggak boleh buka ini, nggak boleh buka itu, karena dia akan semakin curious kan. Jadi kita lengkapi dengan fondasi agama, tentunya kembali lagi ke situ. Kalau dia sudah tahu ini tidak boleh atau akibatnya bagaimana, bisa dia memfilter itu. Usaha-usahanya banyak. Jadi kalau kita lihat, kalau ada orang mencari bagaimana membuat kokain, membuat dan lain sebagainya, itu kita juga ada counternya tentu ya, bagaimana tindakan kontra. Dan salah satunya mungkin BNN bisa melakukan sosialisasi yang lebih gencar, dan sosialisasi itu di seluruh lapisan, artinya dari, karena kita lihat ya targetnya juga kebanyakan anak muda, generasi muda gitu ya. Jadi di sekolah-sekolah itu bisa dirangkum atau dia buat suatu video atau bisa juga animasi, jadi yang menarik daripada target audiensnya itu sendiri, berupa animasi atau apa dengan penyuluhan. Kemudian kalau untuk di rumah tahanan, kita tahu sendiri ada beberapa jaringan yang bisa merekrut di dalam rumah tahanan itu, kita karena mereka dengan akses mudah ya mendapatkan handphone 3G dan lain sebagainya, kita bisa secara teknologi kita bisa pasang scrambler ya, pengacak sinyal dan sebagainya, sehingga kita bisa cegah. Oke, ada sebuah dalil, dan kebetulan dalil ini diciptakan oleh CEO-nya Damarwangi ya, Dr. Sutikno Ketopati. Ada sebuah dalil ini secara komprehensif, jadi kita bisa bilang gini, asah inteligensi, latih konsentrasi, kembangkan kreativitas dan inovasi, demi menegakkan jati diri dan pasrahkan semua pada ilahi. Teknologi diyakini akan semakin meningkatkan kemajuan peradaban manusia. Dan setiap orang memiliki kebebasan untuk menciptakan dan menggunakan teknologi ini. Namun teknologi dan kebebasan tanpa adanya edukasi justru akan menciptakan kehancuran. Jangan kemana-mana, Indonesia Bergegas akan kembali sesaat lagi. Anak adalah anugerah